Jadi kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda syada'ili wal kurab falyukthir ad-du'a fir rakha. Barang siapa yang senang atau ingin bahwa Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang kesusahan dan kesempitan hidup, maka hendaklah ia perbanyak doa. Karena banyak orang justru hadir di sejadahnya dengan mukennahnya, dengan baju koko dan kopiahnya, menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan serta meneteskan air mata di saat ada musibah. Itu tidak salah. Tetapi dengan ini peluang-peluang mendapatkan pahala sangat terbuka. Tapi butuh ilmunya, tahu kalau oh ternyata ini bisa ya, gitu ya. Nah perlu saya sambungkan, dan golongan ketiga ini buruk, kata Nabi SAW. Allah kasih dia harta tapi tidak punya ilmu. Tapi ada orang lebih buruk lagi, golongan keempat. Adalah orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Santun, ramah, kan enak banget. Bicara pelan, tidak usah teriak-teriak, itu bagus. Banyak anak-anak itu tumbuh besar dalam kondisi suka teriak-teriak karena orang tuanya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita perlu dan wajib mengetahui dan menyadari kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan siapapun yang bersyukur, apalagi Allah mudahkan dengan hanya dua susunan kata ini, Alhamdulillah, maka pasti Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Kesehatan, keturunan, pasangan hidup, apa saja yang Allah berikan, makanan, minuman, oksigen, dan apapun yang kita butuhkan di muka bumi ini, akan dipenuhi dan juga di akhirat kita akan diberikan balasan yang sempurna, karena orang-orang yang bersyukur mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, maka aku akan membalas dan menambahnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, justru tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Termasuk kita masih diberikan kesempatan hari ini, ibu sekalian, untuk bisa melanjutkan roda kehidupan kita, yang berarti kita masih punya kesempatan emas untuk menambah amal-amal saleh kita. Jangan disia-siakan dari yang telah diwajibkan, yang disunnahkan, dan minimal kita berada di ranah yang dimubahkan. Kalau yang sudah makruh, yang haram, maka kita harus jauhi. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat dari dosa-dosa. Memang kalau atau kalau memang masih ada dosa-dosa yang belum dimaafkan, karena tentu orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan kita duduk di sini untuk mendengarkan dan mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tambahan amal soleh kita, dan termasuk juga majelis ilmu bisa membersihkan dosa-dosa. Maka alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan juga kita berharap akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 salam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salam Allah ini artinya akan dicatatkan pahala, diampuni dosa-dosa, diangkat derajat, dan dipenuhi juga kebutuhan-kebutuhannya. Baik, seperti biasa, bila Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, kita akan melanjutkan berdoa kita agar doa dikabulkan, serta sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, hafidhahullah. Dan kita masih di pasal keempat, masalah adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Pembahasan pertamanya masalah adab-adab doa, dan kita masih di poin ini. Kita sudah membahas poin pertamanya, memulai dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Artinya kalau ibu dan bapak sekalian mau berdoa, maka mulailah dengan Alhamdulillah minimal sekali, dan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ini adab yang pertama, dan sudah panjang lebar kita jelaskan dalilnya, bermula dari halaman 49 sampai halaman 51. Kita juga sudah membahas adab yang kedua dalam berdoa, doa dikala senang dan susah. Artinya jangan kita berdoa kalau ada musibah saja, tapi bagaimana justru kita memperbanyak doa di saat kita sedang lapang. Kayak sekarang misalnya badannya lagi sehat, Allah lagi berikan rezeki, ya kita bisa punya makanan, minuman, tempat tinggal, segala macam hal yang kita mungkin sulit sekali untuk merincikan satu persatu. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu.
Maka ini nikmat-nikmat yang harusnya di saat nikmat itu kita banyak berdoa. Karena justru puncak-puncaknya kita sedang diberikan nikmat, maka di saat itu kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk syukur yang terbaik adalah kalau seseorang menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan itu di atas ketaatan kepadanya. Dan tidak pantas seseorang yang sedang Allah berikan nikmat melimpah lalu digunakan untuk maksiat kepadanya. Oleh karena itu ini termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada hadis yang sudah kita baca tempo hari ya di halaman 51. Saya perlu ingatkan kembali kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal kurab falyukthir ad-du'a fir rakha. Barang siapa yang senang atau ingin bahwa Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang kesusahan dan kesempitan hidup, maka hendaklah ia perbanyak doa justru di saat dia sedang lapang. Karena banyak orang justru hadir di sejadahnya dengan mukennahnya, dengan baju koko dan kopiahnya, menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan serta meneteskan air mata di saat ada musibah. Itu tidak salah, tetapi kalau dia ingin di saat itu diijabah segera oleh Allah SWT, justru sebelum datang musibah tersebut, di saat dia sedang sehat, selalu dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kesehatannya, mempertahankan nikmat-nikmat yang sedang ada. Dan itu lebih afdal, sudah sering kita ulangi kata-kata ini ya, itu lebih afdal dibandingkan pada saat musibah datang lalu kita minta solusinya. Kemudian yang ketiga juga sudah kita bahas, tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis ini yang terakhir kita bahas ya, hadis riwayat Muslim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengutuk untahnya. Maksudnya dia marah, seperti kalau kita di Indonesia mungkin kita bilang sial ya. Kayak mobilnya mogok misalnya atau apalah ya, dan dia tidak inginkan kemudian terjadi lalu dia mengatakan sial misalnya. Nah ini dia mengutuknya seperti itulah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudah mengutuk untahnya ini? Maka laki-laki itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, inzil anhu fala tashabna bimal'un. Turunlah dari untahmu itu dan jangan ikut serta dengan kami dengan membawa yang sudah dikutuk. Maksudnya kutuk ini didoakan keburukan ya. La tad'u ala anfusikum, jangan pernah doakan keburukan buat diri kalian. Kita sudah rincikan di antara contoh misalnya kita lihat diri kita di cermin lalu kita mengatakan kenapa saya hitam ya, kenapa saya jelek ya, kenapa saya begini ya, kenapa saya begitu ya. Karena apa yang sedang kita nikmati dari jasad ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membentuk mata kita sendiri, tidak pernah kita membentuk bibir kita, tidak pernah kita memilih kulit kita, semua itu Allah SWT ciptakan sebagai fasilitas yang tugas kita hanya menggunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan abadi dalam sisik itu nanti akan didapatkan di surga kelak nanti. Jadi jangan doakan keburukan buat diri, kemudian wala tad'u ala auladikum, jangan juga doakan keburukan buat anak-anak. Di antaranya sering mengucapkan kamu kok nakal sekali, ya. Kamu gendut, kamu jelek, kamu begini dan begitu. Semua ini kata-kata tidak ada dalam kamus seorang muslim. Tapi yang ada adalah selalu puji yang baik. Dan sangat baik kalau kita mengatakan anak soleha, anak soleh. Itu jadi doa. Daripada kita mengatakan nakal. Dan sudah kita berikan pemahaman di pertemuan kita yang lalu. Kadang-kadang ada banyak ibu-ibu tidak faham. Kalau anaknya sedang aktif, dia pikir nakal. Padahal sebenarnya keaktifan ini memang muncul secara alami dalam diri mereka. Sebagaimana juga kita waktu masa kecil dulu. Ini sudah sering kita sebutkan atau sudah kita jelaskan. Kemudian wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga doakan keburukan pada harta-harta kalian. Kendaraan, rumah, jelek banget rumah ini misalnya. Atau kendaraan ini kok begini terus ya, nggak ganti-ganti atau apa saja. Padahal tugas kita menikmati dan bersyukur. Maka dengan itu Allah akan gantikan. Itu contohnya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Karena jangan sampai pada saat kalian ucapkan itu bertepatan dengan waktu di mana Allah akan kabulkan. Dalam riwayat lain, malaikat mengaminkan. Maka terjadilah seperti apa yang telah kalian ucapkan itu. Ya, jadi lebih baik kita selalu gunakan kata-kata yang baik. Ya, ini juga mungkin dalam rumah tangga kayak suami istri harus mengucapkan kata-kata yang baik selalu. Panggilan baik, panggilan sopan, santun, ya, yang berisikan doa-doa yang positif. Gitu. Itu sangat baik. Jadi kadang-kadang saya soalnya pernah melihat itu ya. Ada di antara jemaah yang pernah saya kebetulan ngisi pengajian kemudian pulang dan saya tidak waktu itu tidak bawa kendaraan, maka diantar sama mereka di tengah jalan sambil suami istri ini bercanda karena satu mobil dengan saya dengar gitu, tapi agak asing bercandanya gitu ya, bagi saya juga saya tidak paham apa yang sedang diucapkan karena menggunakan istilah-istilah gitu. Tapi saya penasaran lalu saya tanya, apa ini, panggilan apa?
Terus mereka sambil ketawa gitu mengatakan, oh ini Ustaz, ini soalnya orangnya kulitnya hitam jadi saya panggil dengan apa gitu ya. Kalau ini saya dibalas dia Ustaz, kata istrinya, karena dia bilangin saya begitu, saya bilangin juga karena dia gendut jadi saya panggil juga dengan istilah apa gitu. Tapi subhanallah, kenapa harus panggil begini? Mau segendut apapun, mau sehitam apapun, kita tetap panggil saja dengan kata-kata yang baik. Ya, wahai soleh, atau sayang, atau cinta, atau apa saja memang halal kita ucapkan pada pasangan kita. Itu diantaranya. Sekarang kita masuk adab keempat dalam berdoa. Itu ada berarti tata keramahnya ya. Yaitu merendahkan suara ketika berdoa, antara terdengar dan berbisik. Jadi nggak usah teriak-teriak. Karena rasionalnya ya, kalau misalnya kita sedang berbicara dengan seorang pemimpin manusia lah, nggak usah kita bicara masalah pemimpin di kantor atau apa, kita langsung bicara saja presiden misalnya. Ya, itu nggak mungkin, saya yakin kita akan berbicara dengan tutur kata atau intonasi yang tinggi. Saya yakin tidak mungkin. Kita pun juga akan memilih tutur kata yang pas, gitu ya. Kita juga akan meringkas, menjaga sikap kita. Itu dengan manusia. Bagaimana dengan Sang Pencipta alam semesta ini? Allah Subhanahu Wa Taala, Raja yang sebenarnya dan Dia yang abadi selamanya, gitu kan? Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa. Dia memberikan rezeki, dia menghidupkan dan mematikan, menggantikan siang dan malam, dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Harusnya kita menjaga adab itu. Jadi cukup antara kita sama diri kita saja. Maksudnya kita berbicara tidak juga dalam hati, tidak juga teriak. Berada di antara keduanya. Misalnya kita berdoa setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil kita renungi doa yang kita ucapkan. Kalau Bapak Ibu lebih merasa tenang dengan membaca bahasa Indonesia, boleh saja. Tidak masalah. Kita boleh berdoa dalam bahasa kita. Yang penting jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk berdoa. Ada poin saya ingin ingatkan kembali. Sebenarnya hampir semua keadaan bisa kita jadikan doa kita. Kalau masih ingat, kemarin saya bilang, kalau Bapak Ibu sedang melewati sebuah tempat, yang tempat itu mungkin bagi kita susah sekali untuk mendapat peluang untuk melakukan hal yang sama. Contoh, kita lewat Masjid Istiqlal misalnya. Istiqlal yang bangun pemerintah. Kita mungkin jauh untuk bisa jadi pemerintah, ataupun kalau kita jadi presiden satu waktu misal. Kita juga nggak mungkin lagi membongkar dan mengembalikan sejarahnya Istiqlal untuk kita yang bangun. Gitu kan? Artinya itu sudah terbangun. Pertanyaan sederhana, apakah kita hanya sekedar mengatakan, oh Istiqlal bagus ya, oh simbol Jakarta ya, oh dulu dibangun oleh Soekarno misalnya, Presiden Republik Indonesia yang pertama misalnya, rahimahullah. Bukan itu nggak penting, karena nggak ada manfaatnya buat Pak Soekarno-nya, nggak ada manfaat juga buat kita. Memuji masjid itu nggak ada manfaatnya. Tapi yang paling tepat, kita justru mengatakan, berdoa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, sebagaimana luput dariku kesempatan untuk membangun Istiqlal ini, maka jangan engkau luputkan aku untuk mendapatkan pahala melalui doaku. Aku berharap kalau engkau berikan aku kesempatan yang sama, aku akan lakukan. Ingat hadis Nabi SAW, ini sudah sering kita ulangi. Manusia ada 4 tingkatan. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah, diberikan ilmu dan harta. Makanya kita di antara doa, Bapak Ibu sekalian, usahakan berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah aku ilmu dan harta. Kita minta dua-duanya. Lalu juga kata Nabi SAW, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, diamalkan, serta hartanya juga diinfakkan. Nah ini manusia yang terbaik. Kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Posisinya yang paling baik gitu. Nah kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tanpa harta. Dia nggak ada hartanya, tapi dia tahu bangun masjid itu pahalanya besar, bangun jalan, fasilitas umum misalnya, atau berinfak untuk fakir miskin. Dia tahu itu besar sekali pahalanya, tapi dia nggak punya kemampuan. Apa kata Nabi SAW? Tapi dia dengan ketulusan hatinya mengatakan, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku kesempatan seperti orang itu, golongan yang pertama tadi, yang dikasih ilmu dan harta dan sibuk menghabiskan jalan Allah, aku juga akan buat yang sama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Maka keduanya sama pahalanya. Artinya kita bisa meraih pahala itu. Daripada hanya sekedar mengenang Istiqlal dibangun oleh fulan dan fulan misalnya. Dan ini bisa terjadi di seluruh DKI Jakarta, di seluruh Jabodetabek, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang kita lewatin. Bahkan kita bisa berniat, tidak ada salahnya niat untuk Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, karena kita nggak ada peluang membangunnya. Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti para orang yang punya andil di situ? Enggak. Kita bisa dapatkan. Kita tidak bisa, masih punya peluang untuk mendapatkan pahalanya, gitu ya. Dengan cara kita niat.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan semua peluang kebaikan. Bapak Ibu lihat ada orang yang bakti sama orang tuanya, ya Allah kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan yang sama, Aku akan buat. Ada orang yang sibuk apa saja. Bahkan majelis taklim seperti ini mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa kita nggak bilang kalau seandainya Allah Engkau berikan aku kesempatan, aku juga akan buat yang sama misalnya, contoh. Atau kita lihat seorang dai mungkin punya banyak ceramah-ceramah yang tersebar, banyak menjadi penyebab hidayahnya orang. Lalu kita bilang, ya Allah kalau Engkau berikan kesempatan yang sama, aku akan buat. Semuanya kita bisa jadikan sebagai doa kita, semua kebaikan. Dengan ini peluang-peluang mendapatkan pahala sangat terbuka. Tapi butuh ilmunya, tahu kalau oh ternyata ini bisa ya, gitu ya. Nah perlu saya sambungkan, dan golongan ketiga, ini buruk, kata Nabi SAW. Allah kasih dia harta tapi tidak punya ilmu. Dia sibuk mengejar dunia, punya prestasi, punya jabatan, punya harta, tapi bodoh, nggak faham mana halal, mana haram, gitu ya. Oh, riba, mau manipulasi data, mau apa terserah, nggak penting bagi dia. Akhirnya uang itu dihabiskan di jalan maksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, ini orang buruk sekali kedudukannya, karena akan banyak dihisab pada hari kiamat nanti. Tapi ada orang lebih buruk lagi, golongan keempat. Adalah orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Udah bodoh agama, plus lagi tidak kaya, miskin. Namun yang dia lihat adalah golongan ketiga. Yang sibuk mungkin menghabiskan hartanya zina, judi, buat diskotik, karaoke, segala macam. Yang golongan ketiga. Golongan keempatnya bilang, kalau seandainya saya punya peluang yang sama, saya akan buat seperti orang itu. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka dua orang ini, golongan ketiga sama empat, dosanya sama. Ini udah luar biasa bodohnya. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi malah yang dia ingin adalah bagaimana dia seperti para ahli maksiat itu. Nah ini. Jadi sebenarnya doa-doa ini sangat luar biasa. Jangan disia-siakan kesempatannya. Di sini di dalam masalah merendahkan suara ketika berdoa, menjaga adabnya, disebutkan beberapa dalil oleh penulis. Ya. Yang pertama ada huruf A di situ kecil, berarti ini dalil yang pertama di poin nomor 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55. Nah, ini jelas sekali dalil tentang masalah tidak boleh teriak-teriak dalam berdoa. Ya. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ada orang-orang kadang-kadang udah pakai mikrofon, kerasin suara, gitu ya, teriak-teriak, ini semua ajaib gitu ya. Maksudnya untuk apa melakukan perbuatan tersebut? Pernah ada orang waktu Nabi SAW bilang, kalau kalian sedang menukik, ya bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kayak pesawat take off, atau kita lagi naik mobil, menukik jalannya, kita membaca Allahu Akbar, sampai selesai tukikan tersebut, atau pesawat sudah stabil di atas ya. Dan kalau kalian sedang turun, kayak pesawat lagi landing, atau mobil kita lagi turun, jalan menurun dari bukit misalnya, bertasbihlah. Rupanya ada satu sahabat, dia ingin praktekin ini, tapi dia belum paham adabnya. Waktu kudanya dia dalam perjalanan dengan Nabi SAW lagi naik di atas gurun, bukit gitu, dia berteriak Allahu Akbar dengan suara keras. Maka Nabi SAW panggil dia, lalu mengatakan, kecilkan suaramu, karena yang sedang kamu panggil dan kamu seru Allah tidak tuli. Artinya walaupun kamu kecil-kecil sudah cukup, nggak perlu teriak-teriak gitu. Ya. Jadi ini poin juga penting untuk kita tarik dalam adab kita dalam rumah tangga, sama suami istri, santun, ramah, kan enak banget. Bicara pelan, tidak usah teriak-teriak, itu bagus. Banyak anak-anak itu tumbuh besar dalam kondisi suka teriak-teriak karena orang tuanya. Ya, kadang-kadang dia tidak sadari, mereka sering bertengkar depan anak-anaknya, sering teriak-teriak. Padahal sebenarnya bisa dengan sangat baik, sangat santun, sangat ramah, mudah kok sebenarnya. Tapi syaitan tunggangi agar emosional didahulukan dan akhirnya hilanglah tata krama yang ada harusnya dijaga gitu ya. Itu contoh-contohnya. Ini dalil yang pertama surah Al-A'raf ayat 55, jangan teriak-teriak ya. Dan yang dimaksud Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, dia suka jadikan itu polanya. Itu melampaui batas. Kalau diingatkan seperti ini, oh ternyata nggak boleh ya. Terus dia ubah, itu bagus. Tapi ada orang nggak disampaikan tapi nggak mau dengar. Nah, itu namanya melampaui batas. Kalau sudah sampai padanya hujjah, argumentasi, dalil-dalil, tapi tetap saja dia mau melanggar, maka itu orang mu'tad namanya. Orang yang melampaui batas. Ya. Baik, poin B-nya atau dalil kedua di poin ketiga ini merendahkan suara ketika berdoa. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 205. Masih surah yang sama, cuma beda urutan ayat. Kalau tadi ayat 55, sekarang ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut,
dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah ini yang digaris bawah ini, ya. Tidak boleh ngerasin suara di waktu pagi dan petang. Maksudnya sepanjang pagi sampai malam, sepanjang malam sampai pagi lagi. Jadi selama hidup kita. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Saksi bahasan kita dilarang dunal jahri minal qaul, mengeraskan suara. Nah, ini bahasa sini lebih tepatnya orang teriak-teriak gitu ya. Tidak ada sopan santun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bermula juga dari kita. Tadi ya, kalau kita biasakan selalu bicara santun, ramah, itu maka akan terbawa. Dengan manusia akan terbawa, ya. Bagaimana kita mengucapkan itu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu di sini di dalil 205 Bapak Ibu sekalian, masuk dalamnya zikir ya. Karena sebut nama Tuhanmu, berdoa boleh, berzikir boleh, termasuk zikir. Tenang-tenang saja, subhanallah, subhanallah, dengan tenang. Kita yang dengar, ya, dikecilkan suara dan tidak usah teriak-teriak dan tidak usah juga mengganggu orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita masuk di sebuah masjid, kita terganggu sekali mau zikir, tapi kita kayak dipaksa ikuti zikirnya mereka. Padahal sebenarnya orang bebas habis sholat bisa baca subhanallah dulu, bisa baca ayat kursi dulu, bisa baca al-ikhlas dulu, bebas-bebas saja sebenarnya. Tapi karena menggunakan pengeras suara seakan-akan harus ikutin, jadi kerepotan. Semua orang jadi harus ikut. Padahal belum tentu juga kadang-kadang apa yang dibaca sesuai dengan sunnah, gitu kan? Saya masuk di beberapa masjid, saya tidak tahu zikir habis sholat itu dari mana didapatkan. Sebenarnya dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Zikirnya bukan salah, tapi ditarik selepas sholat langsung dibaca, itu sebenarnya tidak pernah ada tuntunannya. Misal, contoh, ya, ini juga masuk dalamnya. Dalil ketiga, hadits Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan jauh. Lalu orang-orang ada yang berteriak, bertakbir. Maka Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una asam wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli dan jauh. Sesungguhnya ya, kalian menyeru Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia selalu bersama dengan kalian. Footnote nomor 20 di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Riwayat ini tadi yang sudah kita sempat singgung ya, tapi ini bentuk riwayat yang lain cuma semakna. Artinya ada orang yang sempat bertakbir dengan suara keras, akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Artinya di sini dikatakan Allah bersama kalian dengan ilmu dan pandangannya, karena kata bersama memiliki dua makna, bersama dalam pengertian umum dan bersama dalam pengertian khusus. Adapun pengertian umumnya adalah Allah mengetahui dan mengawasi hamba-hambanya, dan dia di atas arsy-Nya, singgasananya, sesuai dengan keagungannya, dan dia maha mengetahui segala apa yang ada di dalam diri hamba-hambanya, tiada yang tersembunyi baginya. N-nya besar kata ganti Allah. Adapun bersama dalam pengertian khusus, yakni Allah bersama orang-orang mukmin dengan memberikan pertolongan, taufiknya, ya, dan juga petunjuk bagi hamba-hambanya yang mukmin. Jadi dari dalil yang ke C atau poin yang ketiga ya, dari dalil ketiga dari poin keempat merendahkan suara, ini berlaku juga pada zikir dan doa.